Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Keluarga yang sungguh tak beradab. Gav, ini, kenapa kita kesini? Tanya Aurel ketika mobil mereka berhenti di depan gerbang yang menjulang tinggi. Kita akan mengambil hakmu yang selanjutnya, jawab Gavi. Aurel tak bertanya lagi, karena dirinya sudah paham dengan apa yang dimaksud suaminya. Mereka berdua keluar dari mobil dan melangkah menuju ke pintu utama, tapi belum sampai mengetuk ternyata pintu sudah terbuka lebih dahulu dari dalam. Ngapain kamu kesini? Tanya Arni dengan pandangan yang begitu tak suka pada Aurel. Ini rumahku, jadi tentu saja aku kesini untuk pulang ke rumahku, jawab Aurel yang entah mempunyai keberanian dari mana hingga bisa melawan adik tirinya. Ada masalah? Tanya Aurel. Rumahmu? Hahaha, kata Arni yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Aduh, kamu jangan ngimpi di siang bolong deh. Apa kamu lupa kalau papa sudah memutuskan segala hubungan denganmu? Apa perlu aku ingatkan lagi? Kata Arni dengan begitu percaya dirinya. Ah, begitu ya, sahut Aurel dengan santainya. Ini kamu baca maka kamu akan tahu apa ARTI-nya, kata Aurel dengan mengulurkan kertas fotokopian yang berisi jika seluruh harta serta aset keluarga Wibowo jatuh ke tangannya. Hah, ini gak mungkin, pasti ini surat palsu, kata Arni sambil menggelengkan kepalanya. Mama, serunya memanggil sang mama. Aduh, Arni kenapa sih mesti teriak? Tanya Mama Rina yang baru keluar dari dapur. Mendengar suara sang mama membuat Arni langsung berjalan cepat untuk menghampiri. Tak hanya Arni, Mama Rina pun tak kalah kaget dengan apa yang dibacanya. Hah, apa kamu beraninya bikin surat palsu seperti ini, kata Mama Rina. Cih, aku kan melaporkanmu ke polisi dengan tuduhan penipuan. Kami tak takut, silahkan saja, sahut Gavi dengan penuh rasa percaya diri. Kalian, kenapa ada di rumahku? Tanya Papa Ray yang kaget melihat kehadiran Gavi juga Aurel. Tentu saja untuk mengambil hak yang seharusnya menjadi milik istri saya, jawab Gavi. Umpat Tuan Ray. Jadi silahkan Anda bawa istri dan anak Anda dari sini, kata Aurel. Sebelum Pak Ray beserta keluarganya pergi, ternyata pihak keamanan lebih dahulu datang untuk menanggapi Arni serta Mama Rina karena sudah menyerang Aurel dengan seenaknya. Papa tolong, Mama gak mau dipenjara, kata Mama Rina dengan meronta saat digelandang polisi. Arni yang sudah diliputi amarah dengan secepat kilat mengambil pistol yang ada di pinggang polisi yang saat ini membawanya. Karena polisi itu sedang lengah dan sibuk memperhatikan Mama Rina yang berontak, sehingga memudahkan Arni untuk meraih senjata. Hahaha, kamu harus mati Aurel, kata Arni sambil melepaskan tembakan. Gavi dan yang lainnya pun tak menduga hal ini sehingga mereka begitu lengah yang mengakibatkan lengan Aurel terkena tembakan. Keluh Aurel dengan darah yang mulai merembes keluar. Aurel, seru Gavi. Melihat darah di lengan sang istri, Gavi pun langsung mengangkat Aurel ala bridal style berjalan menuju ke mobil.
Urus mereka dan pastikan wanita itu mendapatkan hukuman yang setimpal, kata Gavi dengan mata penuh kilat amarah. Baik Tuan, jawab Reno. Sedangkan Arnie sendiri sudah diamankan oleh pihak keamanan, pistolnya pun sudah direbut kembali. Sakit Gav, keluh Aurel yang duduk bersandar dada Gavi. Bertahanlah, sebentar lagi kita sampai di rumah sakit, kata Gavi yang terlihat begitu cemas. Karena pihak rumah sakit sudah diberitahu, jadi kedatang Gavi dan Aurel langsung disambut langsung oleh para tim medis. Mereka akan berusaha yang terbaik agar tak terkena masalah dengan salah satu penanaman terbesar di ruang sakit tempat mereka bekerja. Karena saat ini pekerjaan serta hidup mereka yang akan menjadi taruhannya. Gavi berjalan mondar-mandir di depan pintu ruang tindakan. Dirinya begitu sangat mencemaskan kondisi Aurel saat ini. Kenapa lama sekali? Gimana Gavi? Gavi, teriak Mommy Ivy sambil berjalan tergopoh-gopoh menghampiri sang putra. Mom, Dad, sapa Gavi. Gimana keadaan Aurel? Tanya Mommy Ivy. Mommy sangat khawatir, imbuhnya lagi. Memang benar kalau Mommy ibu begitu khawatir, setelah mendapat kabar dari asisten Gavi jika menantunya terkena tembak. Mommy Ivy langsung mengajak Daddy Geva untuk segera ke rumah sakit. Mommy Ivy juga tak hentinya menangis selama di perjalanan. Alhasil suaranya sampai saat ini masih begitu terdengar sengau. Kenapa bisa sampai seperti ini Gav? Tanya Daddy Geva. Gavi lalai Dad. Gavi begitu tak menyangka jika adik tirinya Aurel bisa melakukan hal ini. Gavi hanya begitu waspada pada papanya Aurel saja, kata Gavi dengan penuh rasa sesal di hatinya. Dia begitu menyesal serta kecewa pada dirinya sendiri karena tak sanggup melindungi sang istri hingga kecolongan seperti ini. Aurel, gimana keadaan Aurel? Kamu belum jawab pertanyaan Mommy tadi Gav, tanya Mommy Ivy lagi. Belum tahu Mom, Aurel masih ditangani di dalam, jawab Gavi. Mendengar suara pintu dibuka, Gavi pun segera berlari meninggalkan kedua orang tuanya untuk menghampiri sang dokter yang baru saja keluar. Bagaimana keadaan istri saya dok? Tanya Gavi. Untungnya peluru itu hanya meleset sehingga lukanya juga tak terlalu dalam tuan, jawab sang dokter. Kami sudah memberikan tindakan, dan istri Anda bisa langsung dibawa pulang setelah menghabiskan 1 botol cairan infus, katanya lagi. Tapi tolong lukanya jangan terkena air terlebih dahulu, serta perbannya harus diganti. Setelah 2 hari Tuan bisa membawa nyonya ke sini untuk mengontrolkan lukanya, imbuhnya lagi. Terima kasih dok, apa saya bisa menemui istri saya? Tanya Gavi yang rasanya sudah tak sabar ingin menemui Aurel. Dia ingin memastikan dengan melihat sendiri bagaimana kondisi istrinya itu, rasanya tak puas jika hanya mendengar penjelasan dari dokter saja. Silahkan Tuan Muda, kata sang dokter. Terima kasih dok, ucap Mommy Ivy pada dokter sebelum menyusul sang putra masuk. Sama nyonya, sudah kewajiban saya, sahutnya yang langsung pergi dari sana. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Gavi menghampiri sang istri yang saat ini sedang terbaring lemah di atas berakar dengan selang infus yang menancap di tangannya. Lengan dressnya pun dirobek sebelah untuk memudahkan dokter memberikan tindakan di luka yang dia dapat.
Aurel bingung mau bagaimana menjawab pertanyaan dari Gavi. Mau dibilang baik, baik saja. Nyatanya dirinya saat ini terbaring di sana. Kalau bilang sebaliknya, tapi baginya keadaannya tak begitu parah. Sayang, sapa Momi Ivy yang berada di belakang Gavi. Melihat Momi Ivy membuat mata Ivy langsung berkaca-kaca. Ada apa sayang? Apa ada yang sakit? Tanya Momi Ivy yang langsung panik. Biar aku panggilkan dokter, kata Gavi yang juga tak kalah panik. Gak usah, aku gak apa-apa, cegah Aurel. Apanya yang enggak apa-apa, kalau kamu gak kenapa kenapa mata kamu sudah berkaca-kaca seperti itu, kata Gavi. Aku hanya teringat sama mama, lirih Aurel. Mom, bolehkah Aurel minta peluk sebentar saja? Pinta Aurel dengan tatapan sendu serta penuh dengan permohonan. Tentu saja sayang, Momi akan memeluk kamu, kata Momi Ivy yang langsung lebih mendekat dan memeluk Aurel yang berbaring. Terima kasih Mom, ucap Aurel dengan air mata yang kali ini bahkan sudah menetes. Kamu bisa peluk Momi kapanpun kamu mau sayang, kata Momi Ivy yang masih memeluk Aurel. Anggap saja Momi sama Dedi adakah orang tuamu sendiri bukan sebagai mertua, karena kami juga sudah menganggapmu sebagai putriku bukan sebagai seorang menantu, paparnya. Dengan hadirnya Aurel di tengah keluarga mereka, sudah mampu membuat Momi Ivy serta Dedi Geva merasakan mempunyai seorang putri. Dengan adanya Aurel paling tidak sedikit bisa mengobati rasa rindu mereka pada Gelia, putri kecil Gevariel Marcio yang telah tiada. Dedi Geva, Momi Ivy juga Gavi duduk di kursi menunggu hingga cairan infus Aurel habis. Begitu tinggal sedikit, Gavi langsung keluar untuk mengurus segala administrasi agar begitu infus dilepas, mereka bisa langsung pulang. Tepat jam 3 Dedi Geva beserta istri dan anak mantunya telah tiba di kediaman Marcio. Hati sayang, kata Momi Ivy saat Aurel hendak jatuh. Untung saja Aurel saat terhuyung tepat ke arah Momi Ivy, jadi ibu mertuanya itu langsung memegang tubuhnya. Gav, aku bisa jalan sendiri, kata Aurel saat tiba merasa dirinya melayang di udara karena telah digendong oleh Gavi ala bridal style. Bisa apanya? Tanya Gavi. Orang sampai mau jatuh gitu, imbuhnya lagi. Aku hanya sedikit pusing, sahut Aurel. Tapi aku masih bisa. Sudah diam, piring Gavi dengan galaknya seolah perkataannya tak boleh terbantahkan oleh siapapun. Mereka berempat pun memasuki rumah bersama. Mama sama Papa di mana Big? Tanya Momi pada salah satu ART yang ada di sekitar mereka. Nyonya dan Tuan ada di teras belakang Nyonya, jawabnya. Momi Ivy sedikit lega karena mengetahui kedua mertuanya ada di teras belakang. Gav, langsung bawa Aurel ke kamar kamu ya, kata Momi Ivy. Iya Mom, jawab Gavi. Tapi siapa sangka yang dikhawatirkan oleh Momi Ivy menjadi kenyataan. Saat Gavi hendak menaiki tangga, Oma Cecil dan Opa Gary masuk ke dalam rumah. Gavi, Aurel kenapa? Tanya Oma Cecil saat melihat Gavi menggendong Aurel.
Tuh Oma, kata Gavi. Itu apa? Tanya Oma Cecil dengan posisi dirinya yang lebih ke arah Gavi. Coba hadap sini, Oma mau lihat cucu mantu Oma. Perintahnya Tang seolah menyimpan sebuah kecurigaan. Sedangkan Mommy Ivy dan Daddy Geva hanya bisa diam saja, mau bohong pun sepertinya tak mungkin untuk saat ini. Astaga Gavi, istri kamu kenapa? Tanya Oma Cecil yang begitu kaget melihat lengan Aurel dibalut perban. Nanti Gavi jelasin Oma, sekarang Gavi mau bawa Aurel ke atas dulu untuk istirahat, kata Gavi. Ya udah sana cepat kamu bawa istrimu, kata Oma Cecil. Selamat istirahat ya sayang, ucapnya pada Aurel. Terima kasih Oma, ucap Aurel. Jelaskan, perintah Oma Cecil sambil menatap ketiga orang yang saat ini sedang duduk dengan kepala menunduk di hadapannya. Aurel terkena tembak Oma, dan ini kami baru pulang dari rumah sakit, jawab Gavi. Oh astaga, terus kenapa kalian tak memberitahu kami hah? Tanya Oma Cecil dengan sedikit memberikan bentakan. Apa kalian sudah tidak menganggap wanita serta pria tua ini? Tanyanya lagi dengan begitu kesal. Bukan begitu Ma, kata Mommy Ivy. Terus kenapa? Apa alasan kalian? Tanyanya lagi. Kami cuma tak ingin membuat Mama serta Papa panik. Kami juga tak ingin kalau sampai tekanan darah Mama naik begitu mendengar kabar ini tadi, jawab Mommy Ivy. Kami berdua ingin memastikan dahulu bagaimana keadaan Aurel, Ma, imbuhnya. Apa pelakunya sudah tertangkap, dan bagaimana bisa semua ini sampai terjadi? Tanya Papa Gary dengan pertanyaan beruntun. Pelakunya sudah tertangkap Opa, jawab Gavi yang kemudian menceritakan rentetan peristiwa sehingga terjadi seperti ini. Benar keluarga yang sungguh tak beradab, kata Opa Gary dengan sangat geram. Kamu ke atas sana, jaga istrimu baik, kata Oma Cecil. Iya Oma, sahut Gavi. Bersambung.